Sumatera Barat yang lebih dikenal dengan sebutan Ranah Minang atau Minangkabau merupakan salah satu wilayah yang banyak memiliki objek-objek wisata alam dengan deretan pegunungan dan perbukitan. Juga hamparan sawah dan ladang yang luas, serta sungai-sungai yang membelah perbukitan. Begitupun dengan pantainya, dengan deburan ombak yang menghempas pantai, merupakan potensi yang cukup besar di sektor pariwisata. Wilayah Minangkabau selain terkenal dengan kekentalan adat budayanya, juga kaya akan keragaman budaya daerahnya, aneka ragam pakaian adatnya, kesenian daerahnya, dan rumah tradisionalnya. Rumah Gadang merupakan rumah tradisional masyarakat Minangkabau, adalah lambang peradaban dan budaya yang tinggi dari suku Minangkabau. Juga merupakan harta pusaka warisan nenek moyang yang tak ternilai harganya. Dilihat secara keseluruhan, rumah-rumah tradisional ini ternyata terdiri dari beragam bentuk dan tipe yang tersebar di Minangkabau, yang terbagi atas wilayah Dare dan Rantau. Keberagaman bentuk tersebut amat dipengaruhi lingkungan alam dan sosial budayanya. Pada umumnya, rumah-rumah tradisional di wilayah Dare dan pesisir memiliki bentuk yang sama dan sama-sama dibangun di atas tiang dengan konstruksi badan menyerupai perahu. Konon, bentuk perahu untuk mengingatkan kenang hidup dalam perahu semasa pengembaraan nenek moyang kita. Yang membedakan kedua wilayah ini hanyalah pada atapnya yang bergonjong di wilayah Dare. Bentuk gonjong ini ada yang menyerupai tanduk kerbau, susun sirih, dan rabong mambasui. Ketiga bentuk ini dihubungkan dengan kisah aduk kerbau dan makanan dalam upacara adat serta kelengkapan upacara adat. Berdasarkan bentuk rumah gadang Gajah Maharam dengan ciri konstruksinya yang lebih besar dan melebar, tidak terlalu tinggi, sehingga terkesan sebagai gajah sedang mendekam. Rumah gadang Serambi Pape dicirikan atap bangunan yang tepat di bagian kiri dan kanan bangunan. Rumah gadang Serambi Aceh, di mana terdapat penambahan ruang atau kamar di bagian depan tempat menerima tamu, ini merupakan pengaruh setelah masuknya Islam dari Aceh. Sedangkan model rumah gadang Bapa Siri dan Bapa Cere, yakni rumah gadang yang ditambah satu ruang di bagian belakang, sehingga terkesan seperti diseret. Fungsinya untuk tempat berunding atau berbisik yang sifatnya rahasia sebelum dibawa ke ruang musyawarah. Kelarasan bodi Cinago yang demokratis terlihat pada bentuk rumah yang lantainya datar tanpa anjong. Ini sesuai dengan falsafahnya, duduk sama rendah, tagak sama tinggi, membasui dari bumi. Sedangkan kelarasan Kotopliang yang otoritas terlihat pula pada bangun rumah yang memiliki anjungan di kedua sisinya. Sesuai dengan falsafahnya, Bajanjang naik, Batanggo turun, maniti dari Aceh. Pada awalnya, anjung difungsikan sebagai tempat terhormat bagi para penghulu dalam upacara adat, tempat perangin-anginan, dan tempat menyulam bagi para gadis. Namun, saat ini fungsi anjung bergeser sebagai tempat pelaminan dan tempat peristirahatan. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, rumah gadang adalah milik kaum perempuan, sehingga kaum perempuan di rumah gadang dalam ungkapannya dapat disebut Limpape rumah nan gadang.
Di rumah gadang inilah segala bentuk aktivitas dilakukan kaum perempuan, mulai dari melahirkan dan membesarkan anak-anak, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Sebagai pemilik dan pengusaha rumah gadang, perempuanlah pemegang kunci dari peti penyimpanan segala harta pusaka yang disebut dengan amban purut. Perbedaan mendasar antara rumah tradisional di daerah Dare dan pesisir yang paling mencolok adalah pada bentuk atapnya. Rumah-rumah di daerah Dare pada umumnya memiliki gonjong, sedangkan di daerah pesisir atapnya ada yang berbentuk atap kajang pedati yang bermakna untuk mengenang kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi dari wilayah Dare ke pesisir pada masa lalu. Adapun bentuk tungkuy nasi adalah untuk mengenang perbekalan yang mereka bawa ketika pertama kali pindah ke wilayah rantau, yang berbekalan nasi dan dibungkus dengan daun pisang berbentuk limas. Selain pada atapnya, perbedaan rumah tradisional di pesisir terlihat pula pada penambahan serambi atau beranda di bagian depan dan samping rumah yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Penambahan bentuk serambi ini dipengaruhi oleh budaya Islam yang datang dari Aceh. Ruang yang paling depan yang langsung berhubungan dengan beranda disebut bilik sepan, yang diperuntukkan bagi tamu yang menginap. Antara beranda dan ruang lepas diberi batas untuk keamanan dan ruang tempat musyawarah. Rumah gadang adalah milik keluarga komunal di Minangkabau. Selain bentuknya yang besar, juga memiliki fungsi yang besar pula, yakni sebagai tempat tinggal, tempat penyelenggaraan upacara-upacara adat, tempat merawat keluarga yang sakit, dan sebagainya. Adapun bagian-bagian dari rumah itu sendiri juga memiliki fungsi pula. Kamar berjejer di ruang bagian belakang dan samping rumah yang jumlahnya biasanya disesuaikan dengan jumlah anak gadis di atas rumah masing-masing. Anak perempuan akan menempati satu kamar tidur. Anjung adalah bagian rumah yang ditinggikan dari lantai, terletak di bagian pangkal dan ujung rumah gadang. Difungsikan sebagai tempat terhormat para penghulu, tempat menyulam, dan peranginan. Dapur merupakan tempat memasak dan mengolah makanan untuk kebutuhan sehari-hari bagi penghuni rumah. Pada umumnya, dapur terletak di bagian dalam rumah gadang. Tangga adalah satu bagian rumah gadang yang pertama dan terakhir kali dilewati bila menaiki rumah gadang. Tangga di rumah gadang ini terdapat di bagian depan dan samping rumah. Karena rumah-rumah tradisional adalah rumah panggung, maka di bagian bawah rumah terdapat kolong yang dimanfaatkan untuk menenun, menyimpan hasil pertanian, dan sebagai kandang. Tambahan ruang di bagian depan yang disebut dengan beranda berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Rumah-rumah tradisional ini juga dilengkapi pula dengan sarana perlengkapan antara lain. Ada rangkaian setinjau laut dengan ukuran lebih besar, yaitu tempat menyimpan cadangan makanan bagi keperluan upacara dan untuk jamu tamu. Sedangkan rangkaian si bayo-bayo untuk menyimpan cadangan makanan bagi keperluan penghuni rumah. Rumah tamu di bagian samping
berfungsi sebagai alat informasi. Tapian mandi atau tempat mandi dan mencuci terletak di samping rumah atau di sekitar tempat tinggal. Surau atau masjid terletak tidak jauh dari pemukiman atau tempat tinggal penduduk sekitarnya. Pada umumnya rumah-rumah tradisional di daerah luar dan daerah dare dilengkapi dengan hiasan atau ukiran dari berbagai motif yang diambil dari alam dalam jumlah yang beragam. Ada rumah-rumah yang dipenuhi dengan ukiran dan ada pula yang hanya sebagian kecil saja. Hal ini dikarenakan untuk membuat ukiran dibutuhkan biaya yang besar. Karena itu, rumah yang penuh ukiran hanya dimiliki keluarga yang berekonomi tinggi. Motif-motif yang dominan adalah itik pulang patang, saik galamai, flora, dan sebagainya. Di daerah pesisir juga memiliki hiasan ukiran, walaupun tidak sebanyak ukiran di daerah dare. Ukiran yang banyak dipakai di sini adalah ukiran jenis terawang yang terdapat pada beranda, terali bagian atas pintu, jendela, dan tangga. Motifnya adalah flora geometris, cappuccino, dan sebagainya. Dewasa ini, sudah banyak sekali rumah-rumah tradisional yang tidak lagi difungsikan sebagai tempat tinggal. Apalagi keberadaan rumah-rumah tersebut makin terdesak bangunan rumah-rumah modern. Kondisi ini makin membuat seakan rumah tradisional makin termarginalkan dan memprihatinkan. Bahkan nilai-nilai terkandung di dalamnya mulai mengalami pergeseran pada rumah yang mulai reot. Kondisi rumah-rumah tradisional yang kita temui di daerah dare pesisir sudah banyak yang diambang kepunahan. Beberapa di antaranya sudah runtuh. Suatu pemandangan yang mengharukan. Di lain tempat, rumah-rumah tersebut baru sebagian yang mengalami kerusakan, sehingga masih memungkinkan dilakukan renovasi dan pemugaran. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap rumah-rumah tradisional ini merupakan ancaman bagi kelestariannya. Saat ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, pemerhati budaya untuk melestarikan warisan budaya kita agar tetap survive. Usaha tersebut antara lain dengan mendirikan bangunan-bangunan pemerintah seperti kantor gubernur, Museum Aditya Warman, dan juga gedung-gedung lainnya dengan arsitektur rumah tradisional. Namun, sudah tentu nilainya tidak sama lagi dengan yang sudah punah.